Jangan saja bilang, ning, bilangin bapak tuh ning belum ning gitu ya. Oke, udah ya. Oke, sorry, sorry Setia, jadi kelupaan. Oke, nah saya lanjutkan dengan yang saya maksud dengan dua sektor itu adalah rumah tangga dan perusahaan ya. Masih ingat pada saat kita bicara di awal pertemuan kita di awal kuliah ini ada rumah tangga dan perusahaan. Dulu saya bilangnya konsumen dan produsen atau konsumen dengan firm atau firma atau perusahaan yang berhubungan dua-duanya ya. Nah, yang dua sektor itu intinya. Sektornya ada dua. Nanti ada 3 sektor, ada 4 sektor gitu. 3 sektor itu apa? Ada rumah tangganya. Dulu pernah saya singgung sedikit ya. Kemudian 4 itu ada apa luar negerinya atau ada lembaga keuangan dan seterusnya. Nah, sekarang kita bicara dua sektor dulu. Dua sektor rumah tangga dan perusahaan. Saya ulangi sedikit ya tentang dua sektor ini tentang sebentar ya. Ya, nah dua sektor rumah tangga dan perusahaan, kalau Anda masih ingat itu yang firma sama rumah tangga itu dua sektor itu berhubungan satu sama lain kan. Ya, kalau Anda masih ingat hubungannya apa? Rumah tangga itu memberi sebagai pemasok atau sebagai supplier dari faktor produksi. Ya, jadi kalau rumah tangga itu yang punya faktor produksi itu diberikan atau disewakan atau di apa ya? Bukan diberikan sebenarnya bukan disewakan, tapi perusahaan itu menggunakan faktor produksi yang asalnya dari rumah tangga untuk berproduksi ya. Contohnya masih ingat kan yang saya bilang faktor produksi itu apa? Itu adalah land, labor, capital, dan entrepreneur atau tanah, kemudian tenaga kerja, kapital atau modal, dan kepintaran atau entrepreneurship. Nah itu yang punya adalah rumah tangga disewakan atau diberikan kepada perusahaan untuk dipakai perusahaan dalam rangka proses produksi. Ya kan? Nah, proses produksi perusahaan itu menghasilkan apa? Itu menghasilkan barang dan jasa. Ya, jadi arusnya begitu. Rumah tangga memberikan faktor produksi atau menyewakan atau mempekerjakan. Nah, kemudian di pihak perusahaan akan membuat barang produksi ya dengan menggunakan faktor produksi. Satu ya. Sirkular yang kedua, arus lingkaran yang kedua adalah dari sisi keuangannya. Dari sisi keuangannya apa? Perusahaan memberikan balas jasa pada faktor produksi yang tadi dipakai yang asalnya dari rumah tangga. Kalau balas jasa pada faktor produksi dari tenaga kerja apa wujudnya? Upah gaji. Dari tanah apa? Sewa. Dari kapital apa? Bunga. Dari entrepreneur apa wujudnya? Profit. Ya. Nah, kemudian dari sisi keuangan itu adalah aliran dana atau aliran uang dari perusahaan kepada rumah tangga. Nah, rumah tangga membelanjakan tadi konsumsi yang berwujud apa? Barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Nah, kalau duitnya tidak habis, apa yang akan dilakukan oleh rumah tangga? Nabung. Ya kan? Rumah tangga akan nabung kalau gajinya. Jadi faktor produksi, katakanlah saya punya faktor produksi, saya punya modal, saya punya
punya uang ya, punya uang modal, punya tenaga kerja, punya kepintaran gitu. Kemudian saya berikan kepada perusahaan, perusahaan membuat barang dan jasa, nyewa saya, nyewa barang modal saya, minjem tanah saya dan seterusnya. Oke, dia akan kasih uang ke saya kan, sebagai balas jasa. Nah, balas saya sebagai sumber saya pakai untuk makan, tapi kan makan saya emang nggak banyak. Ada sisanya kan? Ada sisanya buat apa? Ditabung. Nah, tabung nanti akan juga dipakai oleh bank. Kalau saya simpan di bank, disalurkan kepada perusahaan untuk dipakai investasi. Jadi jumlah tabungan harus nanti sama dengan investasi. Itu ceritanya modelnya seperti itu ya. Itu yang akan bicara tentang perekonomian kedua sektor, teori Keynes, konsumsi, hubungan konsumsi dan tabungan, serta investasi. Oke, sampai di situ dulu ya. Sekarang saya lanjutkan. Ini saya lompatin dulu, nanti saya akan balik lagi. Oke. Saya sekarang bicara masalah teori Keynes. Keynes itu John Maynard Keynes, kemarin kan sudah sempat sampaikan ya, John Maynard Keynes itu mendasarkan teori dan perhitungan keseimbangan ekonomi pada teori pengeluaran ya, yang secara sederhana saja. Yaitu apa? Bahwa konsumsi itu dipengaruhi berbagai macam faktor. Yang pertama adalah faktor ekonomi, yang kedua faktor demografi, dan faktor-faktor di luar ekonomi demografi. Nah, kalau orang berkonsumsi, itu Keynes menyatakan bahwa orang berkonsumsi itu sangat dipengaruhi oleh 3 faktor itu. Faktor ekonomi isinya apa? Ya, tentu saja konsumsi itu dipengaruhi oleh pendapatan. Ya kan? Kalau Anda pendapatannya tinggi, konsumsinya tinggi. Kalau pendapatannya rendah, konsumsinya rendah. Ya itu sudah menjadi teori umum. Ya kan? Kalau Anda punya gaji 1 juta, konsumsinya tinggi. Tapi punya gaji cuma 200.000, ya rendah lah. Dari mana konsumsinya? Karena sumbernya dari pendapatan. Nah, pendapatan ini di dalam ekonomi kita, ya ekonomi itu disebut sebagai disposable income. Masih ingat nggak disposable income yang saya diskusikan pada pertemuan yang lalu? Disposable income itu adalah pendapatan atau income yang sudah bersih, yang ada di kantong kita, yang kita siap untuk kita belanjakan. Nah, contohnya kalau saya ya, katakanlah saya gajinya 10 juta bulan sebagai pegawai negeri. Saya enggak, sayanya ya 10 juta. Tapi nanti Anda enggak akan 10 juta. Anda rugi enggak? Pemain pemula enggak akan 10 juta. Nah, 10 juta. Tapi 10 juta yang ada di kertas itu belum disposable income saya. Belum. Kenapa? Saya masih dipotong dengan iuran untuk pensiun. Potong lagi iuran untuk tabungan perumahan. Kemudian dipotong lagi untuk pajak. Nah, kalau sudah dipotong semua, tinggal 7 juta, katakan itu. Nah, 7 juta itulah disposable income saya. Yang duitnya saya bawa pulang, toh ya, 7 juta itulah yang disebut sebagai disposable income atau pendapatan yang bisa dipakai untuk dibelanjakan. Sudah bersih, sudah net. Nah, the higher the income, the higher the disposable income itu, maka the higher consumption will be. Gitu. Tentu saja kan tadi saya ilustrasikan kan begitu. Kalau gajinya lebih tinggi, ya konsumsinya lebih tinggi. Nah, tapi nanti bisa kita diskusi lebih lanjut. Yang disebut dengan konsumsi itu tidak hanya yang masuk mulut, kan konsumsi baju, konsumsi dan macam-macamnya. Karena Anda akan bicara nanti konsumsi kan terbatas, Pak. Kalau sudah makan 2 piringan ya akan bisa 3 piring, 4 piring, 5 piring walaupun gajinya naik kan gitu ya. Tapi konsumsi kan tidak mesti harus barang yang masuk mulut. Nah, ada konsumsi yang berbentuk lain. Kemudian faktor ekonomi yang kedua adalah
kekayaan rumah tangga atau wealth. Ya, semakin Anda kaya, semakin tinggi kemungkinan dia konsumsi. Kok bisa begitu? Lah, ya karena kalau pendapatannya, katakan gini, pendapatannya tidak ada, tetapi kekayaannya tinggi. Untuk mengkonsumsi gimana? Karena pendapatannya nggak ada, maka kita akan jual kekayaan, jual perhiasan, jual motor, gadekan, atau jual tanah, atau jual untuk dipakai mengkonsumsi. Jadi artinya kalau seandainya wealth atau kekayaan semakin tinggi, maka konsumsinya juga akan semakin tinggi. Nah, kemudian tingkat bunga itu akan berbanding terbalik dengan konsumsi. Kenapa? Kalau tingkat bunganya tinggi, orang tidak akan memakai pendapatannya untuk konsumsi. Daripada konsumsi, mumpung bunganya tinggi, lebih baik kita investasikan. Nah, jadi tingkat bunga itu semakin tinggi, investasinya semakin tinggi. Tetapi karena pendapatan tetap, maka duit yang dipakai untuk investasi tadi lebih besar, sehingga duit untuk dipakai konsumsi menjadi semakin rendah. Ya? Paham ya? Nah, kemudian kedua adalah perkiraan prediksi tentang kondisi ekonomi yang akan datang, atau expectation about the future of economics. Nah, semakin bagus ekspektasi kita, semakin tinggi kita akan mengkonsumsi barang dan jasa. Nah, semakin tinggi, wah ini kayak ekonomi semakin bagus. Nah, semakin tinggi nanti Anda akan semakin terdorong untuk mengkonsumsi. Apa iya kira-kira? Nah, sekarang kita lihat sekarang saja. Sekarang kita lihat. Tidak hanya masalah teori ini ya, masalah praktek. Sekarang kita lihat, kalau seandainya ada pandemi, Anda akan mengkonsumsi barang itu semakin tinggi atau semakin rendah kira-kira. Ada pandemi, artinya keadaan ekonomi tidak baik. Nah, ada pandemi, ada orang tidak boleh kemana-mana. Gitu. Kira-kira konsumsi Anda akan naik apa akan turun? Kira-kira. Dan alasannya apa? Ada yang tahu? Turun. Kira-kira apa? Tadi saya katakan kalau ekspektasi keadaan ekonomi membaik maka akan naik. Nah, sekarang ada pandemi gini, kira-kira naik apa turun? Ada yang bisa jawab? Kalau bisa jangan yang langganan menjawab, yang enggak langganan. Yang belum pernah bicara sama sekali siapa? Siapa nih? Fadila Rama. Apa namanya? Fadila siapa ya? Fadila Ramadhani. Nah, kira-kira gimana? Kamu tak panggilannya siapa? Puput, Pak. Hah? Puput. Kenapa jadi Puput? Fadila Puput namanya. Oke, Fadila Puput. Kira-kira apa? Kalau ada pandemi, kira-kira akan turun apa naik konsumsinya, Put? Kalau menurut saya akan turun. Turun. Oke. Ya, jadi kalau ada prospek ekonomi tidak bagus, mestinya akan turun. Ya, Fadila gitu. Puput tadi ya, Put. Nah, sekarang saya pengen tahu, coba Niken Puspit Sari ya. Niken, kamu setuju nggak dengan Puput? Setuju, Niken Pak. Setuju, Pak. Setuju ya. Kalau setuju kira-kira alasannya apa? Soalnya apa ya?
rata-rata tuh pendapatannya kalau pandemi ini kan berkurang. Jadi konsumsi seseorang juga akan berkurang gitu, Pak. Oke. Ya. Ya itu alasannya ya. Nah kemudian masih ada nggak orang yang tidak setuju dengan gitu? Ini kan tadi bilangnya begitu. Nggak apa-apa nggak setuju. Ini negara sangat demokratis. Rizky, biar 3 perempuan dulu. Iya, Pak. Riz, nah kira-kira gimana Riz? Kamu setuju nggak dengan Fadila tadi, dengan Puput tadi? Kalau nggak setuju boleh, tapi kalau setuju nggak setuju alasannya apa? Setuju, Pak. Setuju alasannya? Sama kayak yang dikatakan Niken tadi, soalnya Oke. pandemi biasanya pendapatannya berkurang gitu. Oke. Ya, ada nggak yang nggak setuju? Ya biasanya betul yang tadi katakan Puput, Niken, Rizky tadi benar ya. Jadi memang salah satu di antaranya alasannya kenapa konsumsi turun karena pendapatannya akan turun. Nah, gitu. Nah, alasan yang lain adalah orang itu kalau seandainya dia itu menghadapi masa sulit seperti pandemi seperti itu, ekonomi sulit, dia akan menahan konsumsinya untuk ditabung. Kenapa ditabung? Karena masih nggak tahu nih sampai kapan gitu, kan? Nah tadi sudah pendapatannya rendah, dan dia khawatir gitu, jangan-jangan pandemi ini akan lama ya, makanya dia akan batasi konsumsinya, ditabung sebagai jaga-jaga jika pandemi berlanjut, ekonomi masih nggak bagus, maka dia akan menggali pendapatannya itu untuk menggali tabungannya untuk dipakai sebagai konsumsi ya. Oke. Lanjutkan lagi, tadi sampai di sini ya. Nah, kemudian ada juga faktor demografi atau faktor kependudukan ya. Seperti jumlah penduduk, komposisi penduduk, nah ini berpengaruh kepada tingkat konsumsi di sebuah wilayah. Ya, ini jangan berpikir tentang individual consumption ya. Kita ini bicara tentang makro, tentang konsumsi seluruh penduduk di sebuah wilayah. Wilayah itu bisa negara, bisa provinsi, bisa kabupaten. Tapi bukan konsumsinya Puput, bukan konsumsinya Erza, bukan konsumsinya Niken dan seterusnya, tapi konsumsi seluruh penduduk di suatu wilayah. Kalau kita bicara tentang ekonomi makro di DKI ya seluruh penduduk DKI dan seterusnya. Jadi jumlah penduduknya tentu saja semakin besar di sebuah wilayah maka semakin tinggi konsumsinya. Kalau jumlah penduduknya sedikit tentu saja yang makan juga sedikit. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau seandainya di dalam di dalam sebuah wilayah itu komposisi penduduk usia kerjanya ya itu lebih tinggi, konsumsinya akan lebih tinggi. Kalau penduduk itu isinya orang tua semua, konsumsinya akan rendah. Kalau bayi semua, ekstrimnya ya, rendah. Jadi komposisi penduduk itu sangat berpengaruh juga pada tingkat konsumsi semua penduduk dalam sebuah wilayah. Ya kan? Kalau orangnya muda semua, kayak Anda semua, itu makanya lagi banyak-banyaknya gitu, ya konsumsinya tinggi. Apalagi Anda semua ini mempunyai gaya hidup yang masih tinggi lah ya. Tapi coba kalau lihat Anda anak-anak kecil bayi gitu. Bayi itu apa sih pakaian gitu-gitu aja kan. Tapi kalau Anda kan beda. Orang tua gitu-gitu aja. Orang tua kalau mau pakai gaya-gayaan kan mau ditawain sama orang. Ini udah tua nggak tahu diri katakan gitu ya. Tapi kalau Anda kan umur lagi banyak-banyaknya bergaya. Jadi komposisi penduduk semakin
Semakin muda itu ya bukan semakin muda sekali. Kalau semakin bayi ya enggak. Tapi intinya adalah komposisi penduduk ya, usia kerja, pendidikan dan kemudian juga kota desa itu sangat berpengaruh kepada tingkat konsumsi di sebuah wilayah. Gitu ya. Nah, ada lagi faktor non ekonomi sosial budaya adat istiadat itu juga sangat berpengaruh kepada konsumsi. Ya. Yang dari Bali banyak kan ini kan, itu konsumsi daun kelapa muda atau janur banyak tuh di sana kan, itu kan adat istiadatnya memang seperti itu ya, sosial budaya seperti itu. Nah kalau adat istiadatnya itu memerlukan sebuah komoditi tertentu seperti di Bali tadi, maka konsumsi pada komoditi itu akan tinggi. Jadi menarik gitu. Kalau di Papua tentu saja konsumsi berasnya mestinya tidak sebesar di Jawa, ya kan, karena mereka tidak makan beras, tidak makan nasi. Sorry, kalau Indonesia, kalau Jawa kan juga nggak makan beras kan, Anda kan makan nasi, nggak makan beras. Kecuali Anda semua kuda lumping, makan beras dia. Ya. Nah, kalau kita semua ini kan makannya makan nasi, sehingga permintaan akan padi tinggi. Tapi kalau di Maluku, kemudian juga di Papua, mereka kan lebih banyak makan non beras ya. Saya dengar makan sagu, jagung dan sebagainya. Seperti yang ada di Madura. Madura itu banyak yang makan jagung. Ya, sehingga konsumsi berasnya turun, tapi konsumsi jagungnya naik. Nah, jadi sosial budaya, adat istiadat, norma yang berlaku dalam sebuah wilayah itu semua berpengaruh kepada tingkat konsumsi orang-orang di wilayah tersebut. Ya. Nah, tetapi gitu ya, ekonomi kita ini kita sederhanakan saja. Dari semua yang tadi saya sebutkan, yang paling besar pengaruhnya tentu saja adalah pendapatan. Ya. Nah, kalau pendapatannya itu tinggi, biasanya konsumsinya tinggi. Kalau adat istiadat, iya. Kemudian apalagi tadi, kekayaan, iya. Ya. Tingkat bunga, ya juga. Tapi yang paling signifikan, paling berpengaruh adalah pendapatan. Jadi semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggilah konsumsinya. Sehingga konsumsi itu merupakan fungsi dari pendapatan. Nah, tapi jangan punya pikiran bahwa enggak begitu Pak, itu mestinya juga ada tadi yang faktor-faktor tadi yang saya sebutkan tadi juga termasuk. Iya betul, Anda betul. Tetapi untuk menyederhanakan masalah dan kita sudah meyakini, Keynes juga meyakini bahwa konsumsi itu hanya dipengaruhi, ya bukan hanya, paling besar dipengaruhi oleh tingkat pendapatan seseorang. Ya, jadi kasus kita ini untuk sementara kita batasi saja hanya pada pendapatan yang berpengaruh kepada konsumsi. Nanti kalau Anda mau ambil S3 dalam bentuk lain itu boleh saja. Karena ada namanya the economics of human behavior. Ada tuh ekonomi dari tingkah laku orang gitu. Mungkin konsumsinya tidak dipengaruhi oleh pendapatan saja seperti tadi gaya hidup dan sebagainya. Termasuk ini selera sebenarnya loh ya. Selera itu juga berpengaruh terhadap konsumsi. Kalau Anda semua ini konsumsinya nasi Padang gitu atau warteg, maka konsumsinya orang semakin tinggi kalau orang itu konsumsi wartegnya semakin tinggi kalau memang selera wartegnya tinggi kan gitu ya. Gitu. Oke, kita balik ke sini lagi bahwa konsumsi itu dipengaruhi oleh pendapatan ya. Di dalam teori konsumsi ini disebutkan sebagai C sama dengan A plus BY. Y itu pendapatan, ya, C itu consumption. Nah, kemudian A, ya, A itu adalah konstanta atau konsumsi autonomous. Disebut sebagai autonomous consumption. Apa itu autonomous consumption?
orang akan mengkonsumsi walaupun dia tidak punya pendapatan. Ya kan? Logikanya kan gitu. Matematikanya kalau yang ada di dalam paparan itu C sama dengan A plus BY, kalau Y-nya 0, maka C-nya sama dengan A, ya kan? Kan A plus 0 itu kan. Jadi A itu adalah tingkat konsumsi pada saat pendapatannya 0, nggak punya pendapatan. Karena orang nggak punya pendapatan, tetap harus konsumsi, mati dia kalau nggak. Nah, disebut sebagai autonomous consumption atau konsumsi autonomis. Ya. Nah, jangan lupa di sini ditulis C sama dengan tingkat konsumsi agregat. Agregat itu apa sih? Keseluruhan, ya, agregat itu keseluruhan. Nah, kemudian B, koefisien dari Y itu sebagai disebut dengan tingkat kecenderungan konsumsi atau MPC. Marginal propensity to consume. Ya, yang besarnya adalah pecahan tetapi di bawah 1, maksimum 1. Coba kalau B-nya setengah artinya apa? Artinya apa kalau B-nya setengah? Atau B-nya 1 deh. Yang gampang dulu, B-nya 1. Artinya apa? Artinya dia kalau Y-nya naik 1, konsumsinya naik juga 1. Ya kan? Kan tuh kalau B-nya 2, gitu. Ini jangan MPC dulu. B secara umum, koefisien B secara umum itu kan sebenarnya keterbandingan antara kenaikan Y dengan kenaikan C. Kalau Y-nya 2 secara umum ya, saya nggak katakan B sama dengan 2. Secara umum B-nya sama dengan 2 gitu, maka C-nya akan menjadi 2 kali lipat kalau Y-nya naik 1 kan gitu ya. Kalau Y-nya jadi 2 kan C-nya jadi 4. Kalau Y-nya 4, C-nya jadi 8 dan seterusnya ya. Tetapi di dalam ekonomi Keynes ini kecenderungan mengkonsumsi atau MPC itu nilainya adalah antara 0 dengan 1. Maksimum 1, minimum 0. Ya, negatif nggak bisa kan? Masa pendapatannya naik kemudian konsumsinya makin turun kan enggak. Jadi kan asumsi kita teorinya adalah pendapatannya naik, maka konsumsinya akan naik kan gitu ya. Sehingga koefisien B itu tandanya plus, tidak akan negatif. Sehingga B-nya itu terbatas antara 0 dengan 1. Nah, kalau 1 artinya apa? Pendapatannya naik 100.000, konsumsinya naik 100.000 kan gitu ya. Jadi orang ini, ada orang seperti itu, maka pendapatan yang didapatkan dihabiskan semua untuk konsumsi. Ya kan? Itu. Anda dapat nih, dulu kalau saya mencontohkan adalah ikatan dinas dulu. Sekarang Anda nggak dapat ikatan dinas sih ya. Sorry ya. Sorry for the bad news. Dulu kalau ada orang STIS itu kan, sorry aja kan miskin-miskin tuh. Kan termasuk saya. Itu kan miskin-miskin gitu. Nah, miskin-miskin kalau ada ikatan dinas, saya dulu ikatan dinasnya 35.000. Begitu uang 35.000, hari ini saya terima 35.000, besok sudah habis buat makan, buat bayar kos segala macam. Nah, habis nggak punya lagi saya duit. Nah, itu contoh yang paling bagus MPC-nya 1. Ya, MPC 1 dapat gaji 100.000, konsumsi 100.000. Nah, tapi kenapa B-nya tidak bisa lebih dari 1? Karena nggak mungkin gaji saya 100.000, terima 100.000, konsumsi 150.000, kan nggak mungkin toh? Dari mana? Gitu kan gitu. Karena kita membatasi, walaupun sebenarnya secara praktikal, secara kenyataan bisa kan? Bisa, sangat bisa. Tetapi kalau orang yang bisa begitu, artinya pendapatannya 100.000, konsumsinya jadi 150.000, itu fungsi konsumsi dia tidak hanya fungsi konsumsi dari pendapatan, mesti ada lagi fungsi dari tabungan, yaitu mantap. Tahu mantap kan? Makan tabungan, kan gitu. Jadi kalau Y sama dengan, kalau ada orang yang fungsi konsumsinya hanya dipengaruhi oleh pendapatan, maka maksimum B-nya adalah 1. Ya.
Nah, kalau ada orang yang berhemat, maka berhemat itu mungkin setengah. Jadi kalau 100.000 gajinya, makanya 50.000 untuk konsumsi, 50.000 dipegang untuk jaga-jaga, untuk ditabung. Kali-kali ikatan dinasnya nggak keluar bulan depan, kan gitu kan? Dulu gitu. Sekarang lebih parah lagi, nggak keluar, ya nggak akan keluar selamanya. Ya sudah, ditabung aja kalau dapat duit ya. Oke. Ya, jadi kalau Anda itu memang pemakan, artinya selera makannya tinggi, MPC-nya lebih dari setengah kan? Ya, enggak. Tapi maksimum 1. Kalau memang orang yang berhemat, yang kurus-kurus itu mungkin MPC-nya 1/4 aja tuh. Artinya apa? Kalau gajinya nambah 100.000, maka konsumsinya hanya nambah 25.000 saja. Untuk sisanya untuk ditabung sebagai bagian dari jaga-jaga. Ya. Oke, sampai di situ dulu ya. Oke. Nah, balik lagi sini. Y ya, Y yang di sini nih. Y ini atau di buku-buku ada juga YD. Tapi ini salah sebenarnya. Ini YD bukan di sini. YD-nya harusnya itu subscribe. Kalau subscribe kan ada kecil di sini. YD itu singkatan dari disposable income. Ya. Kenapa Y itu income bukan I? Kenapa? Wong income itu hurufnya I kok Y? Karena I dipakai simbol untuk investasi. C dipakai simbol untuk consumption. Y itu dipakai simbol untuk pendapatan atau produk domestik bruto. Y ya, output itu Y. Produk domestik bruto itu Y. Ya. Kalau individual ya pendapatan. Kalau negara itu makro Y atau PDB. Oke, sampai di sini dulu ya. Jelas ya? Ini penting ini. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi. Oke. Tadi saya sudah cerita banyak, sebenarnya ada di sini nih. Ya. Fungsi konsumsi adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga secara agregat ya dengan pendapatan disposable. Karena secara agregat keseluruhan, maka pendapatan disposable itu adalah secara nasional. Jadi fungsi konsumsi yang ini kalau agregat, fungsi konsumsi atau C sama dengan A plus BY untuk agregat adalah ini untuk seluruh masyarakat. Y-nya adalah pendapatan nasional atau pendapatan pada tingkat nasional. Nih, pendapatan disposable secara nasional atau national disposable income. Ini apa ini wujudnya? Ya GDP, ya, PDB yang dirilis oleh Pak Kepala BPS tadi. Oke, Anda tahu nggak Pak Kepala BPS 2 bulan lagi pensiun? Jadi nanti Anda kerja Kepala BPS sudah bukan yang itu. 2 bulan lagi pensiun beliau itu. Oke, kemudian yang kedua ya, yang pertama adalah fungsi konsumsi adalah fungsi yang menunjukkan hubungan dengan pendapatan. Ya. Yang kedua adalah tingkat kecenderungan mengkonsumsi yang tadi saya sebutkan tadi ya, MPC atau marginal propensity to consume. Nah, yaitu nilai B tadi di dalam fungsi sederhana kita itu nilai B. Nah, itu adalah MPC, marginal propensity to consume, nah, yang didefinisikan atau dihitung sebagai delta C per delta Y. Nah, artinya apa? Delta C itu adalah penambahan konsumsi per penambahan pendapatan. Artinya ini apa? Pendapatan per konsumsi kalau pendapatannya naik 1 unit. Ya, oke. Udah. Kemudian selain MPC ada juga yang disebut dengan APC, Average Propensity to Consume, atau tingkat rata-rata konsumsi per pendapatan, yaitu
C dibagi dengan Y. Jadi berapa sebenarnya pendapatan perbandingan antara konsumsi dengan pendapatannya. Ya. Sekarang pertanyaan saya stop di sini dulu ya. Udah ya. MPC dengan APC. Coba Anda plototin dulu itu. MPC apa, APC apa. Ya, dah. Nah, sekarang pertanyaan saya. MPC bisa lebih dari satu enggak? Tidak. Enggak bisa. APC? Bisa. Nah, mulai yang jawab mulai satu orang tapi ragu-ragu. Enggak bisa, Pak. Enggak bisa, Pak. Kalau tadi dengan gagah berani semua bilang enggak, karena udah bisa jelasin sih. Enggak bisa, Pak. APC enggak bisa. Yakin tuh. C dibagi dengan Y. Bisa enggak dari satu? Tadi yang jawab siapa? Eza. Siapa sih yang jawab? Iya, Pak. AC ini balik lagi nih. APC, C per Y. Bisa lebih dari satu enggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Balikin lagi. C per Y. Bisa lebih dari satu enggak? Nggak bisa. Ini C per Y ya. Dari sini nih. Dari ini C sama dengan ini. Kemudian APC dengan C per Y. Dah. Bisa enggak? Nggak bisa. Tak tergoyahkan pendapatnya. Atau mulai goyah. Atau mulai tidak tahu. Atau mulai biar lain yang jawab. Ayo, jangan jadi orang pasif. Nanti kamu nggak dapat apa-apa. Ayo, ada nggak? Tadi ada yang gagah berani bilangnya nggak bisa. Kalau MPC jelas nggak bisa, ya udah deh saya terima karena apa? Karena yang tadi saya jelasin kan, B kan, B itu kan antara dengan satu. Sekarang C bisa nggak? Gimana Git? Kamu kayaknya udah dapat mangsit. Kayaknya bisa, Pak. Soalnya kan Kayaknya. C masih ada tambahan A. Oke. Sekarang yang ikut rombongannya Git, yang kayaknya ada kayaknya depannya. Tidak, dia nggak yakin juga. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ada nih, bagus nih, ada dua kubu nih. Kubu bisa, kubu tidak. Ada 3 kubu, deh. Kubu bisa, kubu tidak, dan kubu tidak tahu mau jawab apa. Pasti ya, harus ada jawabannya. Semua harus ada di dalam satu kubu itu. Nah, nanti saya cek Anda kubu mana dan alasannya apa. Harusnya alasannya tertulis ya ke saya ya, supaya nggak dicontek sama yang tadi saya jawab itu. Yang jawab yang kedua ya deh, gitu kan, ada dehnya itu karena ikut yang pertama. Oke, yang kubu yang menyatakan bisa, nggak usah saya tunjuk deh, satu. Kubunya Git, kamu harus mulai kampanye Git supaya ada pengikutnya. Misal ada nggak ada pengikutnya, malu nggak ada pengikutnya, komporin temennya. Gitu. Nah, kalau tersesat ya lah ketuanya Git lah, itu tersesat semua. Ya bisa ya, nggak bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Kamu siapa Rom? Itu kamu boleh menunjuk tuh ya. Oh, tadi ada wakilmu untuk siap ya. Gimana? Zahra tadi jawab kalau nggak salah. Hah? Zahra jawab tidak. Jawab tidak bisa ya. Kamu berani nggak nunjuk temenmu yang kira-kira sepaham dengan kamu dan ngomongin ininya apa namanya? Alasannya. Alasannya gitu.
Berani nggak kamu nunjuk temenmu? Kayaknya dia ikut rombongan saya tuh, Pak. Nggak berani, Pak. Ya, hah? Ada yang nggak usah saya tunjuk. Ada lagi nggak yang punya pendapat? Silahkan saja, nggak apa-apa. Anda kalau seandainya salah, saya tak ledekin, cuman malu di antara 35 orang ini kan biasa. This is life, my friends. Life mostly is tricky. Jawabannya bisa. Atau tidak bisa? Mulai ragu lagi. Tidak, Pak, tidak. Tidak bisa. Enggak. Bisa, Pak. Memang ada dua kemungkinan, bisa apa tidak. Jawabannya bisa. Nih. Bisa lah. Tadi betul lagi tadi. Kan ada A-nya. Dan A-nya tidak ada pengaruh dengan Y. A-nya kan bisa besar. A-nya bisa besar. Iya kan? Tapi A bukannya dibagi sama Y ya, Pak? Apa? A-nya dibagi sama Y. Bukan A dibagi sama Y, keseluruhannya dibagi Y. Kan A ini sebenarnya C dibagi Y, bukan A dibagi Y. Artinya apa? C bisa lebih besar daripada Y enggak? Pertanyaannya begitu, iya enggak? Nggak bisa, Pak. Kayaknya pasti kurang dari pendapatannya. Oke. C ya? Iya, Pak. C dibagi Pasti dengan kurang dari Y 1,0. Kurang dari 1. Pasti 0, sekian hasilnya. Persentase dari C itu sendiri. Oke. Ya. Saya tahu maksudmu. Bahwa ini C ini pasti ya yang tadi katakan lebih besar daripada penjumlahan ini. Lebih besar daripada penjumlahan ini, ya kan? Sehingga kalau C kita bagi dengan ini, hasilnya kurang dari 1 kan gitu. Kalau 1, artinya apa? C ini sama. Kalau lebih dari 1, C ini lebih besar daripada A plus B. Nah sekarang, ada nggak kemungkinannya bahwa C itu lebih besar daripada A plus B? Oke, ya sekarang coba Anda pikirkan. Ada nggak orang yang B-nya itu 0,9? Ada nggak? Ada nggak orang yang B-nya 0,9? Ada. Ada. Oke, sekarang saya kalau ngasih contoh saya nggak ekstrim aja supaya ingat. Mungkin nggak ada orang yang B-nya 0,99? Mungkin ya. Sekarang mulai ada yang tersenyum nih. Ya kan? Kalau Y-nya itu kecil, Y-nya kecil. Ini matematikanya. Y-nya kecil. 0,099 kali besar yang kecil akan menjadi kecil kan? Akan menjadi besar sehingga 0,01-nya kan kecil sekali kan? 0,01 dari Y, apakah selalu Anda jamin selalu lebih kecil daripada A? Atau lebih besar daripada A? Nggak ada hubungannya. Nggak ada, 0,1 dengan A kan nggak ada hubungannya. Ya kan nggak ada hubungannya. Benar nggak? Sehingga A plus BY bisa lebih kecil daripada C. Kenapa? Karena Y-nya tidak ada hubungan dengan A. Autonomous consumption orang itu kan bisa besar. Kan bisa besar dia. Autonomous consumption orang.
relatif lebih besar dari pendapatannya. Apa bisa? Ya bisa lah. Autonomous of individual consumption itu tidak ada hubungannya dengan pendapatan, nggak ada. Kalau orang nih, contohnya ya saya punya pendapatan 10 juta tadi ya, Anda punya pendapatan 1 juta. Katakan gitu ya. Sekarang, autonomous consumption saya dibandingkan dengan Anda, apakah pasti autonomous consumption saya lebih daripada autonomous consumption Anda? Nggak bisa dibandingkan, mau itu nggak ada hubungan dengan pendapatan. Paham maksud saya enggak? Sehingga C itu bisa lebih besar daripada A plus B. Bisa, sangat bisa. Kalau A-nya besar. Oke? Sehingga, C per Y ini bisa dari 1. Kalau ini jelas tidak bisa. Bukti yang kedua adalah bahwa kita ini tidak ada hubungan dengan delta loh di sini. Ini titik loh. Ini delta. Ini increment. Ini selisih. Kalau ini bukan. Kalau ini tidak ada hubungan dengan A. Betul? Delta Y-nya nggak ada hubungan dengan A. Oke, nah nanti Anda pikir lagi dah. Nah, saya lanjutkan dulu. Nanti kita akan stop di sini kalau Anda melihat, saya melihat ini, melihat air mukanya, kayaknya nggak percaya. Padahal sudah saya jelaskan. Melihat air mukanya gitu. Puasa, atau kalau setelah tarawih Anda renungkan lagi. Ya, nah, nanti saya lanjutkan lagi. Oke. Itu walaupun di oke ya, lanjutkan lagi. Nih, ini tadi ya, ini apa namanya yang penjelasan tadi ya. Average ini bahasa Inggrisnya aja. APS desired saving divided by disposable income ya, atau savingnya apa namanya? Sorry. Kalau yang ini kita bicara konsumsi. Ya, kalau ini kita bicara masalah saving. Kalau tadi kan APC ya. Tadi APC kan depan. Ya, nih APC. Nah, sekarang lagi ada lagi APS. Saya jelaskan nanti. Ada lagi MPS. Apa hubungannya S dengan C? Apa hubungannya? S menyimpan, kalau C membukai, menghabiskan. Gimana? S dengan C menghabiskan gimana maksudnya? Gimana, Mi? Hubungannya S, saving dengan consumption. Nah, gitu aja. Iya, saving sama consumption. Hubungannya bagi kira-kira. Ah, betul. Betul nggak? Ini Fahmi bilang kalau S dengan C ditambah sama dengan 1. Betul nggak? S tambah. Jadi gini, bagi yang belum tune in benar, bagi yang laparnya sudah keterlaluan ya. S itu adalah saving, C itu consumption. Nah, saya kejar terus si Fahmi itu. Hubungannya apa? Nah, beliau menyebutkan bahwa S atau saving plus consumption atau C sama dengan 1. Benar enggak? Udah kan? Udah tune in semua kan? Des, benar enggak? Desika. Setuju enggak, Des, dengan Fahmi, Des? Setuju, Pak. Setuju, bagus. Lumayan, Mi, kamu dapat pengikut 1, Mi. Coba nanti kita jelaskan. Tapi ini jelaskan. Ya, Hah? Average-nya yang sama. Saya ya.
Oke, betul ya. Tapi ini sudah ada pengikutnya satu, tapi Fahmi menambah catatan lagi. Nggak tahu Desika masih ngikutin kelompoknya Fahmi apa enggak, sorry kasih catatan gitu. Ini bagi yang kurang nyambung atau tidak ngikutin ya. Sebenarnya salah jadi benar gitu. Yang si Fahmi itu Des, jadi jangan khawatir Des. Fahmi itu tadinya salah saya jadi benar karena saya kejar terus. Pertama kali S ditambah C sama dengan 1 itu salah. Des salah Des. Tetapi begitu saya kejar dia catatan APS loh Pak, ada A-nya loh Pak, jadi benar. Kenapa? Karena S ditambah C itu dalam pandangannya Fahmi itu bukan sama dengan APS tambah APC, bukan. S tambah C tidak satu. S tambah C sama dengan Y. Gimana toh? Lah kok S tambah S sama dengan konsumsi ditambah tabungan kok sama dengan 1 itu piye? Gimana? Kalau konsumsi ditambah tabungan ya sama dengan pendapatannya kan? Nah, baru kalau semua dibagi dengan pendapatan ya benar, tapi bukan S tambah C sama dengan 1, tapi APS tambah APC sama dengan 1. Kenapa? Karena S tambah C sama dengan Y. Kalau S tambah Y sama dengan S tambah C sama dengan Y, persamaan itu Anda bagi semuanya dengan Y, maka di kirinya C per Y plus S per Y. Sama dengan Y per Y. Nah, itu baru 1 nih, ya kan? Paham nggak yang lain? Oke, yang lain paham ya? Kalau S tambah Y-nya, S tambah C-nya nggak 1. Jangan ikut pahami aliran sesat itu. Aliran sesat itu. Kalau APS plus AP C sama dengan 1, nah itu aliran tidak sesat. Aliran tidak sesat lagi kalau masih mau bicara S sama ditambah C sama dengan apa? Y, bukan 1. Ya, harus segera diperbaiki itu sebelum aliran sesat itu mengalir kemana-mana. Nanti dosennya yang jadi pembina aliran sesat, saya ikut dosa juga. Ya, tidak akan sama dengan 1, tapi APS plus APC baru sama dengan 1. Nah, tadi ada MPS, ada MPC, ya. Ada MPC, ada MPS. Kalau MPC ya marginal propensity to consume. Kalau MPS ya marginal propensity to saving atau to save. Nah, MPS plus MPC sama dengan 1 apa enggak? Ini salah saya ngasih kuliah jam ketiga, banyak pertanyaan yang menjebak-jebak ini bikin yang ngantuk jadi tidak bisa menikmati kengantukannya itu. MPC plus dengan 1 enggak? Iya. Ya. Dari mana kamu bisa jawab 1? Dari lihat soal, tapi belum bisa jelasin. Jadi kamu bagi-bagi ya. MPC adalah sekarang matematika aja, ini bisa Anda jawab ya. MPC itu sama dengan delta C per delta Y. MPS delta S plus delta Y per delta Y. Ya. Nah, sama dengan berapa? Nanti Anda pakai hubungan antara S dengan C tadi, di mana S tambah C sama dengan Y, bukan 1. Ya. Oke. Kemudian berarti APC bisa lebih dari 1 enggak, Pak? Gimana? Apa? Berarti APC bisa lebih dari 1 enggak? Kan APC tambah APS itu sama dengan 1. Berarti APC kan kurang dari 1. Oke. Ada yang punya pendapat begitu? Izin pendapat, Pak. Ya. Kalau menurut saya APS bisa negatif karena saving itu bisa bernilai minus kalau misalkan konsumsinya itu melebihi pendapatannya. Jadi kan nanti ambil dari tabungannya gitu, Pak. Ya. Dia bisa mengambil dari
tabungan. Bisa juga mengambil dari jualan wealth, kekayaan, ya kan? Ya. Oke. Oke, Bang. Ada lagi? Makasih, Bang. Ya, Dari punya pendapat? Oke. Oke, sekarang yang tadi sampai betul-betul tadi. Bagus ya. Tetapi gini, di dalam apa namanya? Konteks dua sektor dan kita hanya mengasumsikan bahwa konsumsi hanya dipengaruhi pendapatan, hal itu tidak bisa terjadi. Ya, karena fungsinya kita batasi C sama dengan A plus BY. Oke, tidak ada di situ S-nya nggak ada, S-nya I-nya nggak ada. Ya, jadi di dalam kasus itu tidak akan bisa, ya, karena kita membatasi kepada apa namanya C sama dengan C adalah fungsi dari Y, tidak ada fungsi dari S. Oke, kemudian tadi nanti saya lanjut sedikit dulu ya. Oke. Nah ini supaya jelas dulu. Saya habisin dulu, nanti pertanyaan kita diskusikan nanti belakangan ya. Hubungan konsumsi dan tabungan. Y sama dengan C plus S. Ini yang tadi ya, yang kita ributkan tadi ya, Zak ya. Oke, C plus S tidak sama satu sama dengan Y tadi. Tabungan merupakan pendapatan yang tidak dikonsumsi sehingga bisa dirumuskan jadi seperti ini. Ya. Dengan demikian, maka hubungan marginal tadi seperti ini. Yang tadi sudah saya jelaskan di depan. Betul? Oke, ya. Oke, ntar saya lagi ada WA masuk. Oke. Ini bisa dimengerti? Oke. Yang tadi saya bicarakan bahwa APC plus APS, APC, tadi dulu. Bentar ya, lagi dulu. Nih, tadi saya katakan, apakah APC bisa lebih daripada 1? Tadi kan saya katakan, ya bisa kan? Kan saya katakan bisa tadi. Ya. Kalau ini hubungannya apa? Ini kita tidak bicara dengan S, tapi kita bicara masalah ini nih. Kita tidak bicara S tadi, kita belum bicara S. Ya, kita belum bicara S. Kenapa begitu? Karena ini masih single function antara C dengan Y. Kita masih belum bicara S. Ya. Begitu kita bicara S, nah, kita bicara S, kita tidak bicara A lagi gitu. Karena di sini sebenarnya itu ada A-nya, tetapi A-nya dalam kasus ini kita tidak masukkan karena kita hanya bicara C dengan S saja. Nah, kalau kita tidak bicara A, tidak dari fungsi ini, tidak berangkat dari fungsi ini yang ada A-nya, yang ada autonomous consumption-nya, maka APC tadi itu bisa C dibagi Y bisa lebih dari 1. Ya, tapi kalau kita bicara bahwa kalau kita punya pendapatan, kemudian pendapatan itu tidak habis, kemudian kita bisa tabung, maka hubungan antara hubungan antara C dengan S yang dikatakan Y sama dengan C plus S, konsekuensinya adalah APC plus APS sama dengan 1. Setelah kita mengintrodusir adanya saving. Nah, yang tadi kita belum mengintrodusir adanya saving. Setelah kita mengintrodusir adanya saving, maka APC plus APS sama dengan 1.
Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa C per Y bisa lebih dari 1, itu pada praktek sehari-hari yang ada autonomousnya, tapi kita tidak bicara masalah saving. Kita bicara masalah fungsi konsumsi yang terbentuk dari C sama dengan A plus B. Nah, setelah kita mengintroduksi saving, di mana saving itu adalah sisa dari pendapatan yang tidak bisa dikonsumsi, maka konsekuensinya APC plus APS sama dengan 1. Nah, bedanya begitu. Ya. Nah, tadi siapa ya nanya tadi? Lupa saya karena ketutup. Nggak enaknya kalau PJJ begini. Yang tadi bilang bahwa bisa negatif karena bisa mengambil dari tabungan. Ya. Nah, itu untuk sederhana ini jangan kita bicarakan ke sana dulu. Masih belum bisa kita bicarakan ke sana. Kenapa begitu? Karena kita hanya mengandalkan 2 sektor saja, dan 2 sektor itu konsekuensinya kita hanya bicara C dengan S saja. Ya. Tidak kita bicara dengan yang lain. Oke. Kemudian saya lanjutkan. Sebagaimana disampaikan terdahulu bahwa pendekatan yang digunakan Keynes adalah pengeluaran, sehingga bentuk dasar keseimbangan ekonomi Keynes adalah Y sama dengan C plus I. Apa hubungannya ini? Maksudnya apa? Nah, kalau ini di dalam praktek sehari-hari ya, sehari-hari yang disebut dengan S itu kalau kita kumpul semuanya ya akan menjadi I. Itu apa? Investment. S itu pada level agregat, S itu akan sama dengan investment. Ya, tabungan semuanya akan sama dengan investment. Tetapi memang ada investment yang masih belum bisa dieksekusikan. Jadi S-nya itu masih dalam bentuk idle, dalam bentuk S. Ya. Tetapi secara keseluruhan, secara agregat, S itu sama dengan I. Oke. Ini tidak begitu penting ya, nanti Anda bisa lihat sendiri, saya kasih ini seperti biasa. Oke. Saya akan bicara investasi. Ya. Kalau tadi kita bicara masalah konsumsi, sekarang kita bicara masalah investasi. Bentar. Saya itu kalau ngajarnya sesi 3 suka nggak tahu sampai jam kalau biasanya saya responsi saya kasih Anda waktu 1 jam, kalau seandainya saya kasih waktu yang sama saya harus berakhir jam berapa? Jam 3, Pak. Jam 3, Pak. Jam 3, oke. Nah, sekarang kita bicara 15 menit bisa. Saya bicara masalah investasi ya. Sekarang investasi itu apa? Investasi adalah suatu bentuk pengeluaran pembiayaan yang dilakukan pada waktu tertentu, jangka menengah atau jangka panjang, dan memberikan return atau hasil. Secara teori, investasi itu fungsi dari income, kemudian impor, kemudian tingkat bunga, dan nilai tukar uang. Nah, sekarang kita lihat satu-satu ya, satu-satu. Orang kalau income-nya tinggi ya atau apa namanya pendapatannya tinggi secara keseluruhan, masih juga tergantung dari konsumsinya sebenarnya. Tadi katakanlah konsumsinya tetap, kita mengambil konsumsi tetapnya. Kalau ceteris paribus artinya konsumsi tetap, semakin tinggi tingkat income-nya orang, maka semakin tinggi juga investasinya. Tapi kita asumsikan konsumsinya tetap ya. Jadi contohnya beginilah. Kalau saya punya pendapatan 10 juta, ya, pada saat saya pendapatan 10 juta, saya konsumsinya 2 juta. Jadi saya punya tabungan 8 juta. Nah, kalau saya naik, konsumsinya naik, pendapatannya naik, maka konsumsinya akan naik kan? Gitu. Kan? Tetapi
Anda masih lihat tadi B itu atau marginal propensity to consume tadi lebih dari 1, sehingga kenaikan konsumsinya tidak akan menjadi lebih besar daripada kenaikan sisanya, ya enggak? Karena MPC-nya kan kurang dari 1, B-nya kurang 1. Dengan demikian, kalau pendapatannya naik, konsumsi MPC tetap, maka investasinya akan semakin tinggi. Ya, keinginan dia untuk berinvestasi semakin tinggi. Paham nggak? Anda, sorry, susah saya menerangkannya kalau nggak pakai whiteboard-nya. Coba Anda lihat tadi, kalau Anda balikin ya, di MPC itu kan kurang dari 1. Ya. Dengan MPC plus MPS sama dengan 1, maka MPS-nya selalu lebih dari 1. Bukan selalu lebih 1. 0,75 dan sebagainya. Tidak kurang dari 1. Lebih besar daripada MPC, MPS selalu lebih besar dari, bukan gitu. Gimana 1 ngomongnya? dikurang MPC, Pak. Ya, tapi MPC-nya oke. Gini aja. Tadi saya melalui jalur pendapatan saya tetap tadi, konsumsi tetap saja deh. Kalau seandainya saya itu pendapatannya naik, ya, dengan konsumsi tetap, maka dengan MPC sekian tadi, probability atau kemungkinan saya akan menambah investasinya akan menjadi lebih besar. Ya, artinya hubungan antara income dengan investasi itu positif. Semakin tinggi income-nya, maka akan semakin tinggi orang itu berinvestasi. Ya. Kemudian barang impor. Apa hubungan dengan impor dengan investasi? Tergantung sebenarnya. Kalau kita mengimpor barang-barang konsumsi, maka investasinya akan rendah. Nah, karena ini kita bicara agregat ya. Nah, tapi impor bisa kita abaikan lah karena ini pengaruhnya kecil. Nilai tukar uang juga gitu. Nilai tukar uang itu berpengaruh pada investasi, ya, tapi mekanismenya atau transmisinya ruwet. Itu nanti kita bicarakan di makro saja. Yang penting adalah tingkat bunga. Ya, tingkat bunga ini hubungannya apa dengan investasi? Ada yang tahu? Saya khusus bicarakan tingkat bunga dan income. Kenapa? Karena dua ini yang berpengaruh dari investasi. Tapi dari dua ini yang paling berpengaruh adalah tingkat bunga. Positif apa negatif? Positif. Semakin tinggi tingkat bunga, positif ya. Semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin tinggi tingkat investasinya. Sejumlah uang situ, maka kita punya pendapatan yang lebih tinggi. Ya, jadi gini, ada dua fungsi yang penting nih. Ada dua fungsi dan ada dua faktor yang berpengaruh pada fungsi itu. Yang pertama, ya, fungsi ya. Ini sebagai pengetahuan saja, tidak begitu penting sebenarnya sebagai pengetahuan kita. Investasi menurut motifnya, ada yang bermotif benefit atau keuntungan. Itu kalau swasta. Swasta itu kan motifnya orang investasi ya harus berpihak kepada benefit, keuntungan. Kalau nggak untung, swasta kan nggak mau cerah. Nah, tetapi bisa juga yang non benefit. Investasi yang non benefit itu biasanya dilakukan oleh pemerintah.
Pemerintah itu investasi non benefit itu apa contohnya? Bikin jalan, bikin jembatan, kan? Kemudian bikin apa lagi? Infrastruktur, bikin apa? MRT. Bandara. Nah, itu sebenarnya juga walaupun kelihatan wah investasi situ, tapi hitung-hitungannya itu tidak untuk benefit, tapi untuk pelayanan masyarakat. Dan kalau benefit kita masuk kalau pemerintah itu motifnya adalah motif benefit investasi mendirikan bandara, itu masuk bandara harus mahal sekali karena investasinya kan tinggi sekali. Investasi bangun bandara itu kan tinggi sekali, nggak nutup kalau hanya dipungut. Kalau kita masuk bandara dipungut seperti biasa itu nggak akan nutup gitu. Tapi memang motifnya pemerintah untuk melakukan investasi di bandara bukan profit, tetapi bukan benefit, tetapi bukan financial benefit, sorry, benefitnya dapat toh, publik dapat kan non financial benefit, ya. Nah itu betul memang kalau di bandara karena return atau pendapatan yang diterima oleh pemerintah dalam bentuk finansial akan kecil sekali, tidak sebanding dengan nilai investasi yang ditanam di situ, kan gitu ya. Nah ada juga investasi menurut ukurannya, ada yang besar, ya, yang ada yang sedang, ada yang kecil. Kecil-kecilnya kayak kita ini, ya, investasinya kecil-kecil saja gitu. Investasi dalam bentuk apa? Rumah makan, warteg, kan investasi juga tuh. Atau mendoan. Nah, saya selalu ingat dengan kelas ini, kelas mendoan. Nah, kalau mendoan itu investasi juga itu, tapi ukurannya nggak besar. Tapi ada yang besar gitu kan. Investasi yang besar itu apa? BUMN. Misalnya kan besar kan. Garuda itu investasinya besar. Satu pesawat itu berapa harganya itu? Hampir triliunan itu, hampir. Pesawat Boeing itu hampir 1 triliun itu. Nah, 1 triliun itu berapa? 1.000 miliar. Tinggi sekali kan. Nah, kemudian ada juga dari skala investasinya, ya. Skala investasinya yang besar, ada yang kayak Freeport tuh investasi kan skala investasi besar sekali. Biasanya ada hubungannya itu antara ukuran dengan skala investasi, ya. Gitu. Oke, itu sebagai pengetahuan saja. Kita bisa dapat data-data investasi dari mana? Banyak, itu sumbernya banyak, ya. Ada dari Kementerian Perdagangan, ada dari Koperasi dan sebagainya. Juga ada yang besar-besar, terutama ada laporan dari BKPM. Atau BKPM kan, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Atau dari survei-survei yang dihasilkan oleh BPS, ada investasinya. Nah, ada investasi yang besar itu selalu kalau mau masuk ke Indonesia atau orang berinvestasi yang besar selalu harus berkoordinasi atau minta izin dari BKPM. Ya selalu, itu selalu. Nggak bisa, izinnya nggak keluar kalau nggak lapor ke sana. Atau sumber datanya juga dari bank. Nah, biasanya kredit itu ada peruntukannya. Ini kredit untuk apa? Kredit usaha, kredit rumah tangga, kredit untuk beli motor, kredit untuk beli rumah, beda-beda. Ya, jadi bank itu bisa dipakai sebagai sumber untuk mendapatkan data tentang investasi. Kemudian satu lagi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa data investasi itu kadang-kadang memang tidak bisa kita dapatkan langsung, ya. Kita nggak bisa langsung, tetapi kita baru bisa mendapatkan data investasi setelah kita hitung-hitung dengan berbagai macam rumus turunannya atau derivatifnya. Ya. Contohnya apa? Jadi begini, ya. Kalau saya mau menghitung berapa investasi yang ditanamkan oleh perusahaan dalam bentuk gedung. Gedung, saya ada orang bangun gedung kan, investasinya berapa? Nggak ada datanya. Investasi gedung ini 20 miliar gitu. Nggak ada data itu, nggak ada. Nah, pendekatannya atau turunannya diambil dari mana? Berapa bahan-bahan yang dipakai untuk mendirikan gedung. Itu sebagai pendekatan nilai dari gedung itu
yang sekaligus juga bisa kita pakai untuk menilai berapa investasi yang tertanam di dalam pembangunan gedung itu. Ya. Nah, jadi Anda bisa bayangkan bahwa kalau saya bangun gedung 20 tingkat gitu, investasinya berapa? Ya gedung 20 tingkat itu kita habis duitnya berapa? Batu bata segala macam, semen, batu kali dan sebagainya. Tapi termasuk juga instalasi listrik, instalasi AC, telepon segala macam. Secara total berapa habisnya membangun gedung plus infrastrukturnya, itulah yang disebut sebagai investasi yang datanya kita ambil dari data turunan, bukan data aslinya. Ya, gitu. Banyak dilakukan seperti itu. Kalau enggak, kita nggak akan dapat. Ya. Oke, nah kemudian investasi juga bisa kita bagi menjadi investasi jangka pendek, jangka menengah dan juga panjang. Ya, jangka panjang itu biasanya investasinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk saham, ya, dalam bentuk kalau kita bikin franchise segala macam itu jangkanya panjang. Kalau jangka pendek itu biasanya bentuknya ya yang setahun 2 tahun itu. Kalau saham kan enggak gitu ya. Dalam jangka pendek investasi Anda itu apa jangka pendek? Nah, biasanya berujuk emas. Emas itu kan jangka pendek. Nah, kenapa? Karena emas itu bisa sewaktu-waktu dijual untuk investasinya kita ambil kembali kan gitu ya. Nah, kemudian ada lagi investasi itu yang jangka menengah antara 5, 7, 7 tahun itu biasanya kalau kita beli obligasi itu ada jangka menengahnya walaupun ada jangka panjang juga. Kalau Anda melihat di pasar modal obligasi itu ada yang sampai tahun 46, 56, 76 baru bisa kita ambil lagi, itu jangkanya panjang. Tapi juga ada obligasi yang kita bisa tanamkan jangka menengah, 5 atau 7 tahun lagi itu baru bisa dikembalikan seperti tahun 2025, 2030 itu termasuk jangka menengah. Oke. Nih, tadi ya. Di dalam investasi tadi saya sudah bicara tentang waktu ya. Investasi itu sangat dipengaruhi oleh waktu dan juga oleh nilai intrinsiknya dan dipengaruhi juga oleh intrinsiknya atau nilai bukunya ya. Itu akan menentukan berapa investasinya. Investasi dalam bentuk uang ya atau barang itu sangat tergantung dari waktu. Semakin lama waktu diperlukan untuk investasi, kita berharap return-nya atau pendapatan semakin tinggi. Coba Anda lihat, kalau Anda menginvestasikan uang Anda di deposito, gitu, deposito yang 3 bulan baru bisa kita cairkan, tentunya akan berbeda dengan setahun baru kita cairkan. Bunganya lebih tinggi di setahun yang kita cairkan atau 5 tahun atau atau tahun yang lebih panjang lagi. Itu dalam keadaan normal ya, tapi dalam keadaan sekarang Anda bisa cek ya bahwa sekarang itu lagi abnormal. Bunga deposito yang 3 bulan, 6 bulan, setahun itu sama semua. Biasanya begitu. Biasanya yang 3 bulan itu selalu lebih rendah daripada yang 6 bulan dan selalu lebih rendah daripada yang setahun. Nah, tadi kemudian fungsi investasi, tadi yang saya katakan investasi adalah fungsi dari pendapatan, kemudian interest rate atau I, import dan exchange rate ER, ya, itu semua berpengaruh, tetapi yang paling berpengaruh adalah fungsi investasi itu fungsi dari interest rate-nya. Ini bagi yang terkantuk-kantuk dan bingung. Ya. I huruf besar itu investasi, ya. I kecil itu interest rate. Ya, jangan ketukar ya. Nah, ada buku yang mengatakan bukan I kecil tapi R. Nah, R itu sebenarnya singkatan dari rate. Kalau I itu sebenarnya interest rate gitu. Nah, supaya tidak bingung antara I kecil dengan I besar, beberapa buku menyatakan bahwa
I kecil ini sama dengan R kecil, atau kita simbolkan R kecil atau FR, bukan FI ya, supaya nggak bingung. I sama dengan FR, atau I sama dengan FI kecil bagi yang ingin interest itu singkatannya I. Tapi biasanya lebih banyak I sama dengan fungsi dari R kecil. Nah, karena kalau I kecil takut membingungkan. Oke. Nah, seperti tadi yang dikonsumsi, selain satu variabel yang lain kita anggap ceteris paribus. Tahu ceteris paribus? Ceteris paribus itu tetap tidak berubah ya. Dianggap ini untuk menyederhanakan saja ya. Tapi sebenarnya nggak mungkin I-nya berubah, kemudian YMR tetap nggak mungkin. Tetapi supaya Anda bisa memahami dengan baik, maka kita anggap bahwa selain tingkat bunga, maka variabel yang lain adalah ceteris paribus atau ceteris paribus, artinya kita anggap dia tidak berubah. Oke. Nah, ada juga yang menyebut sebagai real interest rate. Ada interest rate, ada real interest rate. Apa bedanya interest rate dengan real interest rate? Tidak ada di sini ya, tapi saya jelaskan. Real interest rate, namanya real, adalah bunga investasi yang sudah dikoreksi dengan inflasi. Jadi gini ilustrasinya. Bedanya real interest rate dengan interest rate. Ya, kalau interest rate, katakan gini, saya deposito di bank, ya, interest rate-nya adalah 5%. Ya, kalau 5% itu saya dapat katakan 500.000. Saya investasi sejumlah barang, sejumlah uang di bank, interestnya katakanlah 5%, dapatnya 500.000. Itu belum real interest rate, tapi nominal interest rate. Kenapa? Karena uang yang kita ambil yang kita dapat 500.000 tadi, itu sebenarnya nilainya nggak 500.000. Karena masih ada faktor kenaikan harga atau inflasi di situ. Nah, jadi 500.000 itu harus kita kurangi dengan tingkat inflasinya berapa persen. Setelah interest rate itu kita kurangi dengan nilai inflasinya, itulah yang disebut sebagai real interest rate. Ya, bukan nominal interest rate. Kalau nominal interest rate itu adalah interest rate yang diterima kalau kita menanam investment di suatu tempat. Paham ya? Bedanya real dengan nominal. Seperti yang ada di dalam PDB itu, ya PDB itu real sama nominal kan beda. Di PDB kalau kita hilangkan faktor harganya menjadi real PDB atau real GDP, ya yang kita kemarin bicarakan sama kita nilai harganya dengan harga tahun dasar, di mana harga tahun dasar sekarang adalah harga tahun 2010. Gitu ya. Yang ingin saya sampaikan pada hari ini sudah jam lebih dari 10 menit. Biasa responsinya adalah summary dari apa yang tadi saya sampaikan. Ya. Sebenarnya yang saya sampaikan tadi itu intinya ada dua sebenarnya. Ya. Yang pertama adalah fungsi konsumsi, yang kedua fungsi investasi. Fungsi konsumsi dan fungsi investasi di dalam ekonomi dua sektor, yaitu ekonomi yang di situ agennya atau pelakunya hanya dua. Yang pertama adalah rumah tangga, yang kedua adalah firm atau produsen. Ya.
Nanti pada kelanjutannya saya akan lanjutkan dengan konsekuensi dari dua sektor ini, plus juga 3 sektor dan juga nanti ada 4 sektor. Mudah-mudahan dengan itu, plus kita akan bicarakan masalah fiscal policy atau monetary policy, plus BOP, balance of payment, inflasi, nah itu akan menutup pengantar ekonomi di tingkat 1. Nanti kelanjutannya akan kita lihat di tingkat setelahnya, setelah Anda lolos dari tingkat 1 ini. Gitu ya, teman-teman semua. Kemarin saya minta maaf karena responsi Anda cuma berapa menit? 10 menit ya? Kemarin itu kan Anda buru-buru ya. Sekarang saya kasih waktu sejam responsinya biar bisa mengarang lebih indah lagi, kan? Dari apa yang tadi saya ajarkan ya. Seperti biasa nanti itunya apa namanya paparannya akan file saya akan saya share di grup WA kita, kemudian Anda bisa mulai melakukan responsif. Itu ya. Saya kali ini tidak banyak akan membuka pertanyaan lagi karena waktunya sudah cukup banyak dan saya juga harus ada sesuatu yang saya kerjakan segera. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan minggu depan tidak akan saya geser lagi. Kalau saya geser Kamis kan Lebaran ya, masa Lebaran mau kuliah kan nggak mungkin kan? Oke, Lebarannya Kamis kan? Oke, jadi Selasa saya masih sekali lagi. Ya, nanti setelah itu habis Lebaran lagi kita akan berjumpa kembali. Ya, terima kasih teman-teman semua, mahasiswa semua. Selamat siang, selamat ngabuburit. Ini kalau di Papua Barat sudah jam 5, bentar lagi maghrib gitu. Di sini masih harus bertahan 2 jam lagi. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap jaga kesehatan supaya kita tetap bisa menjaga kehidupan kita seperti yang seharusnya. Ya, kalau itunya tagline-nya apa namanya pemerintah sekarang yang didengungkan Pak Kepala tadi pagi apa? Jangan mudik, jangan piknik. Nah, di rumah saja. Supaya kita bisa tetap sehat. Ya, penting jaga kesehatan. Oke? Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore, Pak. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam.